Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Handayani Zain dari kelas 6B Prodi D4 Manajemen Perkebunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah perlibatan dan pemberdayaan karyawan. Adapun latar belakang perlibatan dan pemberdayaan karyawan, yaitu seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Sebuah lembaga perlu melaksanakan TQM supaya kualitas yang dimiliki lembaga tetap terjaga dan semakin meningkat. Total Quality Management adalah suatu konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan ini dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar signifikan. Menurut Nasution 2001-135, pelibatan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi ini sangat penting. Dengan melibatkan karyawan, seluruh komponen dalam lembaga atau organisasi akan menghasilkan rencana dan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang perlu dan memiliki peranan yang penting dalam sebuah organisasi. Fokus utamanya yaitu orang-orang atau para karyawan. Dalam menciptakan kinerja karyawan yang lebih baik, tidak mudah karena kinerja karyawan dapat tercipta apabila variabel-variabel yang mempengaruhinya seperti kerjasama tim, pendidikan dan pelatihan, pelibatan dan pemberdayaan, dan aktualisasi diri dapat diakomodasikan dengan baik dan diterima oleh semua karyawan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, menurut Suradinata dalam Larius 2003-4, pendidikan dan pelatihan merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan menurut Abraham Maslow 1970 dalam bukunya Hierarchy of Needs menggunakan istilah aktualisasi diri, yaitu self-actualization, yaitu karyawan yang dapat mengaktualisasikan dirinya maka dalam bekerja lebih mampu melihat potensi dalam dirinya lebih baik dan menerima keadaan lingkungan di sekitarnya secara spontan. Ada perumusan masalah yang kami buat, yaitu bagaimana konsep pelibatan pemberdayaan karyawan. Yang kedua, ada apa faktor penghambat pelibatan dan pemberdayaan karyawan, serta bagaimana cara mengatasinya. Yang ketiga, ada bagaimana penghargaan dan pengakuan prestasi. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Yang kedua, ada untuk mengetahui faktor penghambat dan cara mengatasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Yang ketiga, ada untuk mengetahui penghargaan dan pengakuan prestasi. Baiklah, di sini ada pembahasan. Yang pertama, ada konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan atau lebih singkatnya yaitu PKK, di mana karyawan merupakan aset yang paling dominan dalam organisasi. Selain sebagai pemasok internal yang sangat berperan dalam menghasilkan suatu produk, barang maupun jasa yang berkualitas, karyawan juga merupakan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan organisasi. Akan tetapi, dalam kenyataan masih banyak perusahaan yang mengeksploitasi karyawan dan tidak memberikan peluang untuk berkembang dan berprestasi secara optimal. Dan yang paling parahnya, bila seorang manajemen dan karyawan saling tidak mempercayai, akibatnya semangat maupun moral kerja menjadi sangat rendah. Produktivitas makin rendah, munculnya sikap apatis, ketidakpuasan ikut terjadi, dan masih banyak dampak lainnya. PKK ini mengaruh pada karyawan untuk membantu dirinya sendiri, saling membantu, dan membantu perusahaan. Apabila perusahaan menerapkan pelibatan dan pemberdayaan karyawan, akan memperoleh beberapa manfaat, yaitu menurut Brewen dan Lawler dalam Fandi 1997-110, yaitu seperti berikut. Yang pertama, dapat memberikan respon langsung pada kebutuhan pelanggan secara lebih cepat dalam penyampaian jasa. Yang kedua, dapat memberikan respon langsung pada pelanggan yang tidak puas selama service recovery.
Selanjutnya, karyawan akan mencapai rasa memiliki yang tinggi pada pekerjaannya dan merasa dirinya berarti bagi organisasi, di mana karyawan bisa berinteraksi dengan pelanggan secara lebih akrab dan lebih antusias. Adapun usaha pemberdayaan karyawan dimulai dengan hal-hal berikut, yaitu ada keinginan manajer penyelia, yang kedua ada melatih penyelia dan karyawan, yang ketiga ada komunikasi dan umpan balik, yang keempat ada penghargaan dan pengakuan. Adapun tujuan PKK ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Oleh karena itu, karyawan harus memahami apabila makna nilai pelanggan. Itu nilai pelanggan, komponen sistem, dan bagaimana untuk menentukan dan mengukurnya. PKK ini seringkali dianggap sebagai penurunan kekuasaan oleh banyak manajer tradisional. Manajer tersebut diliputi rasa ketakutan apabila karyawan dilibatkan dan diberdayakan karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut akan mengalihkan kendali perusahaan kepada karyawan. Yang kedua ada faktor penghambat pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Adapun nilai-nilai pribadi, ego, pelatihan manajemen, karakteristik pribadi, keterlibatan para manajer, serta struktur organisasi dan praktik manajemen. Menurut Goetz 1197 143 sampai 146. Yang pertama ada ketidakamanan manajer, di mana yang merasa tidak aman ini bisa saja melakukan sabotase halus. Yang kedua ada nilai-nilai pribadi. Nilai-nilai pribadi itu seperti tidak dapat mendukung PKK. Manajer yang demikian akan menolak PKK dan berpandangan bahwa hanya ada satu bos di sini dan sayalah orangnya. Sedangkan yang ketiga ada ego manager. Yang ego fokused dapat menerapkan sikap I'm the boss, itu saya adalah bos. Manajer seperti ini akan sulit menerima PKK karena mereka memandangnya sebagai pengurangan statusnya, yang pada akhirnya akan mengurangi keuntungannya. Pelatihan manajemen pengikut Taylor, baik profesor maupun pelatih manajemen, cenderung berfokus pada penerapan prinsip ilmiah dalam perbaikan proses dan teknologi, tetapi hanya ada sedikit perhatian terhadap perbaikan yang berorientasi pada manusia. Selanjutnya ada karakteristik kepribadian para manajer, yaitu manajer berpendidikan lama seringkali lebih bersifat task oriented daripada people oriented. Mereka cenderung lebih berfokus pada tugas dan pelaksanaannya daripada orang yang mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya ada ketidakterlibatan manajer PKK. Berkaitan dengan pelibatan secara menyeluruh, seluruh personil yang akan dipengaruhi oleh suatu ide atau keputusan. Konsep ini mencakup tingkat pertama manajemen atau penyelia, yaitu manajemen media dan manajemen eksekutif. Yang terakhir ada struktur organisasi dan praktik manajemen, yaitu struktur organisasi dan praktik manajemen dapat pula mengurangi kesuksesan dan pelaksanaan PKK. Yaitu cara mengatasi penghambatan PKK, di mana untuk memicu inisiatif karyawan dibutuhkan lingkungan dan kondisi yang kondusif. Agar lingkungan seperti itu dapat terbentuk, maka seorang manajer perlu melakukan hal-hal berikut terhadap para karyawannya. Yang pertama ada mempercayai kemampuan mereka untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua ada bersifat sabar dan memberikan mereka waktu untuk belajar. Yang ketiga ada memberikan arahan dan bimbingan. Yang keempat ada mengajarkan keterampilan baru kepada mereka dalam langkah kecil dan inkremental. Dan selanjutnya ada mengajukan pertanyaan yang menantang mereka untuk berpikir dengan cara baru. Selanjutnya ada membagi informasi dengan mereka untuk menjalin hubungan. Yang selanjutnya memberikan umpan balik yang tepat waktu dan dapat dipahami serta membantu mereka selama proses belajar. Selanjutnya ada menawarkan cara alternatif untuk melaksanakan tugas, menunjukkan sense of humor dan perhatian terhadap mereka. Yang terakhir ada fokus pada hasil dan menghargai perbaikan pribadi.
Yang selanjutnya ada penghargaan dan pengakuan prestasi. Tujuan penelitian kinerja adalah sebagai alat diagnostika dan proses penilaian terhadap perkembangan individu, tim, dan organisasi. Penilaian digunakan untuk menentukan besarnya penghargaan, tes validasi, dan pengembangan karir, memperbaiki komunikasi, serta mendukung pemahaman terhadap fungsi. Penilaian kinerja sama efektif apabila difokuskan pada tujuan perusahaan. Oleh karena hasil dari semua pekerjaan adalah berupa kualitas dan kepuasan pelanggan, maka penilaian seharusnya berkaitan dengan hasil, yaitu tujuan perusahaan. Penilaian kinerja harus berkaitan dengan prinsip pembagian tanggung jawab serta terhadap kualitas. Hal ini dapat dicapai dengan memfokuskan pada perkembangan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan karyawan untuk berprestasi. Penghargaan dan pengakuan prestasi tidak akan menghasilkan total quality, akan tetapi apabila kedua hal tersebut tidak ada, maka akan mengakibatkan keyakinan karyawan terhadap nilai real kualitas dan kontribusi mereka untuk memperbaiki kualitas. Perusahaan yang akan menerapkan TQM harus dilakukan pendekatan penghargaan pengakuan apabila ingin sukses dalam menerapkan sistem tersebut. Penghargaan berbeda dengan pengakuan. Penghargaan biasanya dalam bentuk moneter, sedangkan pengakuan adalah tindakan atau kegiatan dalam bentuk non-moneter. Penghargaan bisa dalam bentuk bonus, uang, liburan, dan lain-lain. Sedangkan pengakuan dapat berupa ucapan, terima kasih, award dari perusahaan, dan lain-lain. Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan salah satu unsur TQM. Jika karyawan dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, maka mutu atau kualitas lembaga dapat terjamin karena karyawan merupakan orang yang melaksanakan tugas operasional yang lebih mengenal keadaan sebenarnya di lapangan. Salah satu bentuk PKK adalah dengan membuat suatu sistem kerja yang biasa disebut dengan gugus kendali mutu. Tim ini terbentuk dari 4 sampai dengan 12 karyawan yang berasal dari tempat dan bidang yang sama dalam perusahaan secara sukarela berkumpul untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai Tim ini berbentuk 4 dengan 12 karyawan yang berasal dari tempat atau bidang yang sama dalam perusahaan secara sukarela terkumpul untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka dan menerapkannya dalam kegiatan operasional perusahaan. Karyawan harus berikan penghargaan dan pengakuan prestasi kerja untuk mencapai suatu saran suatu perusahaan. Penghargaan dan pengakuan prestasi karyawan seperti penilaian kinerja, kompensasi program, pengakuan prestasi, dan sistem promosi. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.